Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Putri Rosalini. Saya dari kelas Farmasi 2A angkatan 2019, Prodi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Perjuangan Kota Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kation dan anion. Analisis kation dan anion. Yang pertama, kation adalah ion-ion yang bermuatan positif karena terjadinya proses pelepasan elektron. Proses terjadinya pelepasan juga dipengaruhi oleh keelektropositifan dari atom unsur tersebut. Maka semakin elektropositif suatu atom, maka akan cenderung untuk membentuk kation. Semua unsur yang bersifat logam memiliki nilai keelektropositifan yang besar, sehingga semua unsur-unsur logam akan bertindak sebagai kation ketika terjadi proses ionisasi. Di sini saya menggunakan jurnal dari Justinus Purwamarga Pratala, Alfian, dan juga Ridwan. Dari Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir, Batan, kawasan Puspitek, Gedung 42, Setu, Tangerang Selatan. Abstrak, penentuan pencemaran CR, CO, Fe, dan Sb dalam lindi dengan metode analisis aktivasi neutron telah dilakukan. Lindi dari limbah TPA berpotensi mengandung kontaminan termasuk CR, CO, Fe, dan Sb. Bahan tersebut dapat mencemari lingkungan dan sangat mengganggu kesehatan manusia, sehingga konsentrasi dalam lindi perlu ditentukan. Sampel lindi yang diambil dari selokan ke penampung lindi dan hanya disaring untuk memisahkan bahan padat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lindi mengandung 46,8 kurang lebih 0,006 mikrogram per gram CR. 51 banding 132,1 kurang lebih 0,011 mikrogram per gram. CO 60 591,1 kurang lebih 0,327 mikrogram per gram. Fe 59 dan 23,8 kurang lebih 0,005 mikrogram per gram. Sb 124. Pendahuluan. Logam berat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu logam berat esensial, logam dalam jumlah tertentu yang sangat dibutuhkan oleh organisme. Dalam jumlah yang berlebihan, logam tersebut bisa menimbulkan efek toksik. Contohnya adalah Zn, Cu, Fe, Co, Mn, dan Sb, dan lain sebagainya. Logam berat tidak esensial, logam yang keberadaannya dalam tubuh manusia masih belum diketahui manfaatnya. Bahkan bersifat toksik seperti Hg, Cr, Cd, Pb, dan lain sebagainya. Logam kromium yang masuk ke dalam lingkungan dapat datang dari bermacam-macam sumber. Biasanya berasal dari kegiatan-kegiatan perindustrian, kegiatan rumah tangga, dan dari pembakaran serta mobilisasi bahan-bahan bakar. Pencemaran logam kromium di tanah biasanya terjadi karena kebocoran air limbah atau bahan kimia industri, penggunaan pestisida, kemasukan air permukaan tanah yang tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, zat kimia atau limbah, air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta polusi industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat atau illegal dumping. Di sini saya hanya menjelaskan tentang Sb atau stibium atau antimon. Antimon adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Sb dan nomor atom 51. Lambangnya diambil dari bahasa Latin yaitu stibium. Antimon merupakan metaloid dan mempunyai empatalotropi bentuk. Bentuk stabil antimon adalah logam biru sampai putih. Antimon kuning dan hitam adalah logam tak stabil. Antimon merupakan metaloid dan mempunyai empatalotropi bentuk. Bentuk stabil antimon adalah logam biru, putih. Antimoni kuning dan hitam adalah logam tak stabil. Antimon digunakan sebagai bahan tahan api, cat, keramik, elektronik, dan karet. Antimon dimanfaatkan dalam produksi industri semikonduktor, dalam produksi dioda dan detektor inframerah. Sebagai sebuah campuran, logam semu ini meningkatkan kekuatan mekanik bahan. Manfaat yang paling penting dari antimon adalah sebagai penguat timbal untuk baterai. Kegunaan-kegunaan lain adalah campuran anti gores, korek api, obat-obatan, dan pipa. Oksida dan sulfida antimon sodium
antimonat, dan antimon tikrolida digunakan dalam pembuatan senyawa tahan api, keramik, gelas, dan cat. Antimon dan senyawa-senyawanya adalah toksik secara klinis. Gejala akibat keracunan antimon hampir mirip dengan keracunan arsen dalam dosis rendah. Antimon menyebabkan sakit kepala dan depresi dalam dosis tinggi. Antimon akan mengakibatkan kematian dalam beberapa hari. Analisis aktivasi neutron atau AAN merupakan metode analisis bahan berbasis teknik nuklir yang sangat sensitif. Metode ini dapat digunakan untuk menentukan banyak unsur secara serempak dengan akurasi dan sensitivitas tinggi, sehingga tepat untuk analisis unsur kelumit di dalam berbagai jenis cuplikan. Prosedur, bahan, dan alat. Sampel analisis berupa lindi dari tempat pembuangan air sampah. Peralatan yang digunakan berupa spektrometer gamma untuk analisis aktivasi neutron. Cara kerja, sampel lindi didapatkan dari selokan tempat pembuangan sampah akhir sukawinatan. Selokan tersebut merupakan saluran pembuangan menuju kolam penampungan lindi. Sampel hanya diperlakukan penyaringan dan dekantasi untuk memisahkan material padatan. Hasil dan pembahasan. Tempat pembuangan sampah akhir merupakan tempat penampungan sampah padat dari berbagai sumber sampah, baik berupa limbah rumah tangga maupun industri. Keberagaman bentuk dan jenis limbah tersebut mengakibatkan keberagaman kandungan pencemar pada tempat pembuangan sampah akhir atau TPA dibandingkan TPA yang lain. Bisa dilihat dari tabel 1, fraksi massa sertifikat 1640. Unsur antimon Sb, sampel mikrogram per kilogram, yaitu hasilnya 13,79 kurang lebih 0,42. Tabel 2 kandungan pencemar Sb 124 pada lindi. Kesimpulannya, lindi tempat pembuangan akhir sampah TPA Sukawinatan, hasil pengukuran dengan metode analisis aktivasi neutron menunjukkan mengandung 23,8 kurang lebih 0,005 mikrogram per gram Sb 124. Yang kedua adalah anion. Anion adalah atom unsur yang menangkap elektron agar konfigurasi elektron mencapai keadaan oktet atau stabil, sehingga anion dikatakan sebagai ion bermuatan negatif. Di sini saya menggunakan jurnal dari Darni Rahmadani Tuti Alawiyah tentang analisis kadar sulfat SO4 2- pada air minum yang mengandung tawas dengan menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis. Abstrak, latar belakang tawas adalah senyawa aluminium sulfat yang terdiri dari garam rangkap sulfat yang mempunyai ion logam memiliki rumus kimia Al2 SO4 3 18H2O. Kadar maksimum sulfat yang diperbolehkan terkandung pada air minum diatur oleh Permenkes RI nomor 492 Menkes per 4 2010 sebesar 250 mg per liter. Tujuan untuk mengetahui kadar sulfat pada sampel air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat Desa Lok Buntar. Metode penelitian menggunakan observasional analitik rancangan cohort prospektif. Populasi penelitian masyarakat Desa Lok Buntar yang menggunakan tawas sebagai penjernih air yang digunakan sebagai air minum. Sampel penelitian yaitu air minum yang dimasak mengandung sulfat atau tawas di Desa Lok Buntar. Diambil dengan purposive sampling. Analisis data menggunakan regresi linear untuk mengetahui kadar. Pendahuluan. Kalimantan Selatan, provinsi yang memiliki banyak sungai. Menurut Badan Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, dari 13 kabupaten atau kota memiliki 67 sungai. Kabupaten Banjar memiliki 7 sungai, salah satunya Sungai Martapura, menurut Hartono et al. 2014.
Air adalah sumber kebutuhan utama bagi kehidupan. Sebagian besar air, 70% terdapat di dalam tubuh. Sehingga air yang terdapat di dalam tubuh harus memenuhi kualitas dan kuantitas untuk dapat diminum. Air sebagai komponen penting bagi tubuh, yaitu mengangkut nutrisi dan oksigen ke dalam sel-sel tubuh, mengatur sistem regulasi suhu tubuh, membantu proses pencernaan, pelumas cairan sendi, dan sebagai tempat produksi energi. SO42- atau sulfat. Ion sulfat atau IUPAC dalam bahasa Inggris yaitu sulfat atau sulfate adalah anion poliatomik dengan rumus empiris SO42-. Garam, turunan asam, sulfat peroksida banyak digunakan dalam industri. Sulfat digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Sulfat dapat juga digunakan untuk menyebut garam dari asam sulfat dan beberapa senyawa lain yang terbuat asam tersebut. Kebanyakan sulfat sangat larut dalam air, kecuali dalam kalium sulfat, strontium sulfat, dan barium sulfat yang tak larut. Metode alat spektrometri UV vis, alat pemanas, corong, labu ukur, gelas ukur 100 ml, gelas piala, pipet volumetrik, pipet ukur, timbangan analitik, kaca arloji, lab semprot, oven, desikator, dan timbangan analitik. Bahan: asam klorida, asam nitrit, pekat, aquades, kertas saring, bebas sulfat, barium klorida, BaCl2, 2H2O, natrium sulfat anhidrat, Na2SO4, larutan bufer A dan larutan bufer B. Prosedur kerja sulfat SO42-. Pembuatan larutan standar. Larutan baku sulfat 100 mg per liter dipipet sebanyak 0,5, 10, 15, 20, 25, 30, dan 40 ml. Kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Selanjutnya ditambahkan air suling sampai tanda tera sehingga diperoleh konsentrasi sulfat 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan 40 mg per liter. Pembuatan kurva kalibrasi spektrofotometer dioptimalkan sesuai petunjuk alat untuk pengujian kadar sulfat. Selanjutnya, larutan standar dipindahkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml dan ditambahkan 20 ml larutan bufer. Setelah homogen, ditambahkan 0,2 gram sampai dengan 0,3 gram barium klorida, lalu diaduk. Pengukuran dilakukan dengan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 420 nm setelah beberapa menit penambahan barium klorida. Sebanyak 50 ml, larutan uji dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml dan ditambahkan 20 ml larutan bufer. Setelah homogen, ditambahkan 0,2 gram sampai dengan 0,3 gram barium klorida, lalu diaduk. Dilakukan pengukuran dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 420 nm. Setelah beberapa menit penambahan barium klorida, dilakukan analisis duplo. Bisa dilihat ini adalah hasil dari percobaan. Sampel yang diambil berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti, yaitu berdasarkan titik volume pengambilan sampel 150 liter, 100 liter, dan 50 liter. Pada masing-masing titik, pengambilan sampel tersebut diambil sebanyak 150 air penampungan bejana. Kemudian dibagi menjadi 3 bagian air, karena dilakukan pengulangan sampel, replikasi. Penelitian pengambilan sampel pada ketiga titik sampel tersebut dilakukan dalam waktu 17 hari di Desa Lok Buntar, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Pengambilan sampel tersebut dilakukan di salah satu rumah warga pada RT 4 Desa Lok Buntar. Pada sampel pertama, titik volume 150 liter diambil pada hari pertama, yaitu 2 jam setelah memasukkan tawas atau sulfat. Menurut masyarakat Desa Lok Buntar, air setelah penambahan tawas baru bisa digunakan setelah 2 jam penambahan tawas dan melalui proses pemanasan. Pada sampel kedua, titik volume pengambilan yaitu pada 100 liter diambil pada hari ke-9. Kemudian, sampel ketiga, titik volume 50 liter pada hari ke-17. Pengurangan volume pada bejana tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, menggunakan air seperti biasanya. Setelah dilakukan pengambilan sampel, maka dilakukan pemanasan air karena air tersebut menyesuaikan dengan kondisi di masyarakat bahwa dilakukan pemasakan air atau dimasak.
Pemasakan secara visual didapatkan bahwa air yang diambil dari penampungan pada titik 150 liter memiliki warna jernih kekuning-kuningan, sedangkan pada titik pengambilan sampel pada penampungan 100 liter dan 50 liter memiliki warna jernih, tetapi perbedaan warna tersebut tidak terlalu jauh antara 150 liter dengan 100 liter dan 50 liter. Karena sampel yang diambil pada volume 150 liter dimasukkan tawas 2 jam sebelum pengambilan sampel, sehingga air tersebut jernih kekuning-kuningan. Berdasarkan penelitian Hasmawati 2017 bahwa prinsip kerja tawas adalah koagulasi dan flokulasi, yaitu proses penambahan senyawa kimia bertujuan untuk menggabungkan semua partikel yang sulit mengendap sehingga memiliki kecepatan pengendapan yang lebih cepat. Sehingga pada penelitian setelah penambahan tawas 2 jam pada penampungan bejana pada pengambilan sampel pada volume 150 jernih dan kekuning-kuningan. Rasa pada sampel dari ketiga volume mempunyai rasa sedikit asam. Untuk bau sampel dari ketiga titik pengambilan yaitu tidak berbau. Didapatkan nilai absorbansi pada setiap pembacaan pada spektrofotometri UV vis yaitu pada konsentrasi 0 ppm, pembacaan absorbansi yaitu 0,0000,5 ppm yaitu 0,0475 ppm, 10 ppm yaitu 0,0799, 15 ppm yaitu 0,1390, 20 ppm yaitu 0,1807, 25 ppm yaitu 0,2370, 30 ppm yaitu 2756 ppm, 40 ppm yaitu 0,3850. Setelah didapatkan nilai absorbansi, maka dimasukkan ke dalam kalkulator untuk melihat nilai ABR menurut penelitian Wahyu DS et al. 2019. Maksud dari ppm tersebut adalah parts per million atau bagian per sejuta. Hasil penelitian pada analisis kadar sulfat menggunakan spektrofotometri UV vis pada panjang gelombang 420 nm diperoleh nilai absorbansi Y, kemudian dimasukkan ke dalam perhitungan regresi linear yaitu Y sama dengan BX tambah A, sehingga didapatkan kadar pada masing-masing sampel. Kadar pada titik pertama yaitu 150 liter pada bejana dengan pengulangan sebanyak 3 kali replikasi pertama 51,88 mg per liter, replikasi kedua 59,555 mg per I, replikasi ketiga yaitu 48,11 mg per I diperoleh rata-rata dari ketiga replikasi yaitu 53,184 mg per I. Pengambilan sampel kedua pada volume bejana 100 liter didapatkan kadar pada replikasi pertama yaitu 42,855 mg per I. Replikasi kedua 43,633 mg per I. Replikasi ketiga 40 mg per I. Dapatkan rata-rata kadar pada titik pengambilan sampel pada volume bejana 100 liter. Ketiga ini yaitu 42,162 mg per I. Kemudian pada titik sampel ketiga pada volume bejana 50 liter didapatkan hasil replikasi pertama 39,33 mg per I. Replikasi kedua yaitu 41,444 mg per I, replikasi ketiga 40,022 mg per I. Dapatkan rata-rata kadar pada sampel ketiga yaitu 40,266 mg per I. Pada penelitian semua replikasi sampel dilakukan pengenceran 10 mili Aquades kecuali pada titik pengambilan sampel volume 100 liter pada replikasi 1 dan 2 tidak dilakukan pengenceran. Sehingga nilai absorbansi yang didapatkan jauh lebih besar, tetapi setelah dilakukan perhitungan konsentrasi sulfat kadar yang didapatkan tidak terlalu jauh bedanya dengan yang lain, karena pada saat perhitungan konsentrasi masing-masing replikasi pada sampel apabila dilakukan pengenceran maka konsentrasi tersebut dikali 10
karena dilakukan pengenceran. Apabila sampel replikasi tersebut tidak dilakukan pengenceran, maka hasil konsentrasi tersebut tidak dikali 10. Sehingga hasil yang didapatkan tidak terlalu jauh antara replikasi yang satu dengan yang lain, walaupun absorbansi tersebut sangat jauh perbedaannya. Hasil tersebut menunjukkan semakin lama waktu dan semakin kecil titik volume pengambilan sampel, maka semakin rendah kadar sulfat yang diperoleh. Karena menurut Hasmawati 2017 bahwa zat koagulan yang bermuatan positif akan terjadi pengikatan butiran dengan koloid air yang bermuatan negatif yang cukup besar sehingga mudah diendapkan sehingga terjadi larutan jernih pada air. Oleh karena itu, pada penelitian ini, sulfat atau SO4-2- bermuatan negatif sehingga tidak terjadi pengendapan, sehingga kadar sulfat pada bagian atas kadarnya tinggi. Sehingga sulfat bagian atas pada volume 150 liter pada bejana kadarnya lebih besar daripada volume 100 liter dan 50 liter. Hal tersebut juga didukung dengan penelitian ini bahwa masyarakat desa Lok Buntar merasakan bahwa air minum yang mereka konsumsi tersebut masih ada rasa asam dan rasa yang tidak enak, walaupun tampungan air yang berisi tawas tersebut didiamkan selama beberapa hari, tetapi masih merasakan asam dan rasa tidak enak. Hal tersebut menandakan bahwa adanya senyawa sulfat di dalam air tersebut. Juga menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 492 Permenkes per 4/2010 tentang kualitas air bersih adalah kadar sulfat yaitu 250 mg/I. Pada penelitian yang dilakukan dari ketiga titik pengambilan sampel 150 I, titik pertama 100 liter, titik kedua 50 liter, titik ketiga masih di bawah ambang batas ketentuan karena masyarakat di sana menggunakan tawas sedikit yang dikonsumsi juga lama sehingga kadar yang diperoleh rendah. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Lok Buntar, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, bertujuan untuk melihat apakah terdapat kadar dari sulfat SO4-2- di dalam air minum pada titik pengambilan sampel di volume 150, 100, dan 50. Hasil penelitian pada sampel ke-1 volume 150 yaitu 53,184 mg/L sampai kedua volume 100 yaitu 42162, ketiga volume 50L yaitu 40,266, menyatakan bahwa kadar sulfat SO4-2- masih di bawah ambang batas ketentuan menurut Permenkes RI nomor 492 Menkes per 4/2010, sehingga hipotesis yang didapatkan adalah HA sama dengan 0 menyatakan terdapat kadar SO4-2- di dalam air minum pada titik pengambilan sampel di volume 150, 100, dan 50. Sekian penjelasan dan juga presentasi dari saya untuk memenuhi salah satu tugas ujian praktek kimia kualitatif. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.